Baik, selamat datang di presentasi dari saya untuk menjelaskan mengenai pengolahan data dengan regresi linear berganda melalui SPSS. Selamat datang untuk mahasiswa saya dari kelas KS2A dan KS2B. Hari ini saya akan menjelaskan mengenai bagaimana kita akan mengolah data dari regresi linear, data dari suatu penelitian di dalam regresi linear berganda menggunakan SPSS. Namun karena untuk lebih mempersingkat waktu, eh, saya akan menjelaskan mengenai punyanya artikel dari Muhammad Iqbal. Nah, yang pertama harus kita pahami kembali adalah regresi linear berganda yang akan disimulasikan pada bagian ini menggunakan pendekatan OLS. Penjelasan akan dibagi menjadi 4 seksi atau 4 tahapan. Yang pertama adalah ini 5 ini harusnya ya. Persiapan data, tabulasi data. Yang kedua, estimasi model. Lalu pengujian asumsi klasik, uji kelayakan, dan interpretasi model regresi linear berganda. Nah, mungkin ada yang bertanya-tanya, kenapa Pak kalau misalkan di sini tidak ada uji validitas dan reliabilitas atau yang biasa kita sebut dengan uji instrumen? Karena pada dasarnya uji instrumen hanya digunakan untuk data yang merupakan kuesioner, yang ketika kita mau riset memerlukan kuesioner. Tapi hari ini kita tidak menggunakan data tersebut, kita menggunakan data yang given, data yang sudah ada, yakni data sekunder, lalu bagaimana pengolahannya. Nah, biasanya regresi linear berganda ini digunakan untuk data-data dari keuangan, dari manajemen konsentrasi manajemen keuangan. Nah, lalu kita coba lihat di sini, Anda nanti bisa baca sendiri ya tahap-tahapannya, tapi saya langsung ke prosesnya saja. Nah, jadi ada satu kasus, ya ini sebagai berikut. Data yang tersedia dalam tahunan itu adalah tahun 85 sampai tahun 2000 mengenai ekspor pakaian jadi dari Indonesia ke Jepang. Nah, variabel penelitiannya adalah ekspor pakaian jadi, lalu dalam tonnya itu kita sebut dengan EKS, kita sebutnya ekspor pakaian jadinya disingkat jadi EKS, sebagai variabel terikat, dependent variabel, lalu harga ekspor pakaian jadinya, harganya ya, kalau harganya kita singkat jadi HRG dalam ton, lalu kurs yen, karena kita ambilnya dari Jepang, maka kita buat namanya menjadi kurs. Jadi ada 3 variabel ya, yang mana kita singkat menjadi EKS, HRG, dan kurs. Atau ekspor, harga, dan kurs. Nah, harga dan kurs kita gunakan menjadi variabel bebas. Artinya apa? Muhammad Iqbal ini ingin mencoba menguji harga per ton dari pakaian jadi tersebut dan juga kurs yen terhadap rupiah, bagaimana pengaruhnya terhadap ekspornya, jumlah ekspornya dalam per tonnya. Nah, dari hal tersebut maka terbentuklah menjadi persamaan sebagai berikut, yakni ekspor sama dengan beta 0 ditambah dengan beta 1 ditambah dari beta 1 dari harga ditambah beta 2 dari kurs ditambah dengan ekspor. Jadi kalau yang ini beta 1 kalikan harga, beta 2 kalikan kurs. Oke, model tersebut akan diestimasi pada parameter koefisien regresi dan konstanta, yaitu nilai beta 1 di mana di situ ada 0, 1, dan 2. Lalu guna mengestimasi persamaan dari model di atas melalui software SPSS, maka data yang harus dimiliki harus disusun dalam format seperti di bawah ini. Nah, ini datanya. Mungkin saya perkecil biar kelihatan. Nah, di sini tahun 85 ekspornya 3.678 ton. Lalu harganya itu adalah 248,48 rupiah per ton.
lalu kursnya adalah 5,65 rupiah. Jadi kalau misalkan kursnya ini adalah setiap 1 yen itu harganya 5,65 rupiah. Dan seterusnya. Ini datanya sudah ada ya. Datanya sudah kita atur dari tahun 1985 sampai tahun 2000. Nah, data ini itu adalah data yang kita sebut dengan data time series, yang mana yang sudah kita pelajari, datanya urut dari tahun ke tahun ada, yaitu kita sebut dengan data time series. Oke, kita masuk ke aplikasi dari SPSS-nya. Nah, data biasanya ini lebih aman kalau kita save di Excel. Kenapa? Karena kalau misalkan menggunakan SPSS itu agak lemot ya untuk penyimpanan dan sebagainya, ketika opening lebih mudah ke Excel. Namun untuk pengolahannya kita tetap menggunakan SPSS. Saya tidak akan menggunakan SPSS secara langsung, saya sebenarnya sudah buka di sini, cuman lebih baik kita jelaskan di sini untuk mempersingkat waktu, agar kalian tidak melihat video yang terlalu panjang. Nah, dari sini kita lihat aplikasinya dibuka, lalu akan muncul tampilan seperti ini ya. Nah, kalau yang ini adalah tampilan inputnya, dan ini tampilan outputnya. Lalu kita lihat di file data, berfungsi sebagai tempat untuk menginput data template standar SPSS yang terdiri dari sheet, data view, variable view. Nah, coba nantinya kalau Anda praktek, buka di data view ini, biasanya di sini, nah ini, di pojok ini di data input, klik data view. Lalu untuk menginput data, sedangkan variable view untuk memberikan identitas seperti variabel. Jadi kalau misalkan identitas datanya di sini ya, variable view, kalau ini data mentahnya, data view. Nah, singkat cerita, kita masukkanlah masing-masing angkanya tersebut. Jadi kita tinggal Ctrl C, masukkan ke data tersebut di Ctrl V. Kalau misalkan datanya di sini. Ini data view ya. Data view, ini variable view. Jadi kita isi langsung di sini. Habis dari kopas di Excel, kita langsung Ctrl V di sini. Nah, setelah datanya terisi, ya, datanya terisi ini, saya zoom lagi. Nah, setelah datanya terisi, masing-masing, lalu coba dibuka di variable view ini. Jadi di variable view ini nanti akan ada tiga di sini. Nah, ini contohnya ada 3 variabel yang masih belum dinamai. Silakan dinamai sesuai dengan masing-masing variabel yang sudah dikopas tadi. Jadi di kolom 1 ini, yang sebelah 1 ini, variabel 001 ini datanya sesuai EKS, ya kan? Ekspor, lalu yang kedua harga, yang ketiga adalah kurs. Ya kan, ini gantikan masing-masing. Setelah diganti namanya, maka kalau misalkan kita kembali lagi ke data view sini, nanti akan berubah seperti ini. Nah, akan berubah menjadi nama yang sesuai yang kita simpan. Lalu, barulah kita melakukan estimasi model regresi linear. Langkah pertama itu adalah kita lakukan estimasi regresi linear dengan cara klik analyze, regression, terus linear. Jadi klik di atas ini ada menu analyze, regression, linear. Lalu akan muncul kotak dialog seperti ini. Nah, ketika sudah muncul kotak dialog seperti ini, maka pindahkan EKS tadi, yang sini tadi, EKS, dengan mengklik EKS, lalu klik sebelah sini di sisi dependent. Karena ekspor adalah variabel yang kita gunakan sebagai variabel dependent. Kita klik sini, lalu kita lihat untuk HRG dan kurs, kita klik HRG dan kurs, lalu pindahkan ke independen. Klik di sini. HRG dan kurs, klik sini. Klik. Setelah sudah, nanti akan muncul kotak dialog seperti ini. Lalu kita lihat, oke, kita lihat di kotak statistik. Di sini kita klik statistik, ya kan? Kita klik statistik, lalu akan statistik, lalu akan muncul kotak dialog seperti ini. Lalu centang beberapa hal yang ada di sana, klik
estimate, model fit, Durbin-Watson, dan collinearity diagnostic. Nanti akan saya ceritakan kenapa kok ini harus dipilih. Lalu, klik continue. Setelah sudah klik continue, pilihlah klik plot. Jadi akan ada muncul menu yang tadi, ada menu plot ini. Coba diklik. Klik plot ini, nanti akan muncul kotak dialog seperti ini. Lalu klik Z-Resit ini, dan taruh di kolom Y dengan cara kita klik di sini, dan Z prediction atau Z-Pred kita taruh di X-nya ini, di sini. Habis itu kita klik normal probability plot di sini. Setelah itu kita klik continue. Kalau sudah semua tahapan tersebut, ya, kita tinggal klik, ada klik sini, klik OK. Klik OK. Setelah itu, maka secara langsung akan muncul output dari output dari data yang sudah kita olah, yakni sebagai berikut. Nah, outputnya nanti akan muncul, yang pertama adalah variabel enter atau remove, model summary, lalu ANOVA. Nah, kita lihat masing-masing. Ingat, sebelum kita masuk ke uji signifikasi, kita masuk dulu ke uji asumsi klasik yang sudah kemarin kita bahas. Nah, di dalam uji asumsi klasik ada muncul tabel koefisien yang dari output tadi. Lalu Anda fokus lihat di model dan juga ini ya, di kolom model dan kolom collinearity statistik. Di mana di dalam kolom tersebut akan melihat bagaimana variabel independen mereka kira-kira berkorelasi atau tidak. Nah, dilihat dari collinearity statistik ada dua tabel, yaitu toleran dan VIF. Di mana kalau tolerannya ini tidak lebih dari 1 dan VIF-nya tidak lebih dari 10, maka dia tidak terkena yang namanya multikolinialitas. Jadi dia aman, dia sudah lolos. Karena di sini sudah ada ya, dia ininya tidak lebih dari 1, ini juga tidak lebih dari 10. Beberapa pendapat berbeda-beda. Ada yang bilang kalau misalkan antara 10 sampai 5 untuk di VIF, namun menurut saya lebih aman kita pergunakan 10 aja. Gitu ya. Di bukunya Ferdinand, juga bukunya Sugiono menjelaskan kita gunakan 10 saja. Kalau Gujarati saya belum baca, kemungkinan juga hampir sama, antara 10 sampai 5. Cuman kita ambil 10 aja biar lebih aman. Lalu yang kedua, autokorelasi. Nah, nanti Anda lihat di tabel summary, model summary. Di tabel model summary, Anda lihat angka Durbin-Watson. Nah, angka Durbin-Watson-nya kita tahu ya, 2,162. Nah, namun nilai Durbin-Watson yang tertera pada output SPSS disebut dengan Dewi Hitung. Ini disebut dengan Dewi Hitung. Angka ini akan kita bandingkan dengan kriteria penerimaan atau penolakan yang akan dibuat dengan nilai DL dan DU. Ditentukan berdasarkan jumlah variabel bebas dalam model regresi. Nah, dan jumlah sampelnya N. Nilai DL dan DU dapat dilihat pada tabel DW dengan tingkat signifikasi error 5%. Jadi nanti akan ada tabelnya. Saya sebenarnya sudah kasih kalau nggak salah di tabel DW. Nanti Anda bisa cari sendiri di sini ya. Ini DLDU-nya kita ambil aja angka-angkanya, di mana K-nya ini adalah variabel bebas yaitu 2. N-nya berapa kita sesuaikan nanti ya. Coba kita lihat yang tadi. Untuk N-nya kita lihat K-nya ada 2, variabel bebasnya ada 2, lalu N-nya ada 16 sesuai dengan data yang kita input tadi ya. Kita lihat di sini ternyata sama aja ya dengan tabel tadi. Untuk K-nya yang 2, DLDU-nya 16, ketemulah 0,982 dan
1,539. Nah, ingat-ingat angka ini. Oh ya, sebelumnya saya terangin dulu. Kalau autokorelasi itu adalah membandingkan antara DW hitung dan DW tabel. Jika DW hitungnya nanti lebih ini, jika nanti DW hitungnya berada di kisaran autokorelasi sini atau di sini, maka dia dianggap terjadi autokorelasi. Tapi pada dasarnya asumsinya adalah tidak boleh terjadi autokorelasi. Nah, setelah itu kita buat 0,92 dan 1,539 menjadi seperti ini. Nah, 0,982 berada di sini. DL, lalu yang satunya lagi tadi 1,539 ada di sini. 1,982 dan 1,539. Nah, lalu kita buat 4 min DU dan 4 min DL. 4 dikurangi dengan DU. Berarti 4 kurangi 1,539 hasilnya 2,481. Lalu 4 min DL yang sini. 4 kurangi 0,982 artinya 3,018. Nah, data yang baik itu berada di sekitar sini seharusnya untuk lolos dari uji autokorelasi ada di sini. Kalau ada di sini atau di sini maka dia terjadi autokorelasi. Datanya memiliki varian antar tahun yang berkorelasi. Nah, itu tidak boleh seharusnya. Seperti itu ya. Nah, itu untuk data yang time series. Jadi uji autokorelasi hanya diberlakukan jika data Anda merupakan data time series. Jika data Anda merupakan cross section atau dalam satu kurun waktu saja diambilnya, maka tidak perlu melakukan autokorelasi. Seperti itu. Oke, kita lihat bahwa DW hitungnya tadi ternyata 2,162. Nah, kita lihat nih. Ternyata angka 2,162 berada di sini, Anda ya, antara 1,539 dan 2,4. 2,1 berada di sini. Kita di sini aja ya, di tengah-tengah. Tidak terjadi autokorelasi untuk kasus tersebut. Oke, lanjut ke heteroskedastisitas. Nah, coba Anda lihat di output scatter plot. Nah, di output scatter plot. Dari gambar di atas, terlihat bahwa seberang titik-titik tidak membentuk suatu pola atau alat tertentu, sehingga dapat disimpulkan tidak terjadi heteroskedastisitas, atau dengan kata lain homoskedastisitas. Dia lolos karena tidak ada titik-titik yang menjadi suatu pola. Polanya itu bisa menjadi garis lurus, atau melingkar, atau kotak gini, terserah. Kalau misalkan dia mengumpul atau membentuk suatu pola, maka itu disebut dengan heteroskedastisitas. Dia terjangkit heteros. Jadi seharusnya dia tidak boleh karena di sini titik-titiknya ini sudah menjauh dan tidak menjadi suatu pola, maka dia lolos dari uji heteroskedastisitas. Oke, lanjut. Selanjutnya yaitu di sisi normalitas. Nah, hasil uji normalitas dapat dilihat pada gambar normal T-plot. Perlu diingatkan bahwa asumsi normalitas yang dimaksud dalam asumsi klasik pendekatan oleh S adalah data residual yang dibentuk model regresi linear terdistribusi normal, bukan variabel bebas atau variabel berikatnya. Contohnya, ini kita lihat di sini. Saya lanjutkan dulu ya. Kriteria sebuah data residual tersebut terdistribusi normal atau tidak dengan pendekatan normal bebas dapat dilakukan melalui sebaran titik-titik pada gambar. Apabila sebaran titik tersebut mendekati atau rapat pada garis lurus, maka dikatakan bahwa data itu terdistribusi normal. Namun jika dia menyebar, maka dia tidak terdistribusi normalnya. Ini contohnya ya. Ini karena titik-titiknya mendekati garis diagonal ini ya, mendekati ya, hampir mengikuti, maka dia bisa dikatakan normal atau lolos uji normalitas. Tapi kalau misalkan dia menjauh, ada di sini, di sini, di sini, di sini, tidak mengikuti garis diagonal ini, maka dikatakan data distribusinya tidak normal. Seperti itu. Nah, setelah tadi sudah dilakukan uji-uji dari uji-uji
asumsi klasik, maka ada satu lagi yang kemarin kita coba bahas, yaitu uji linearitas. Namun uji linearitas itu sudah lama tidak dilakukan karena pada dasarnya uji linearitas itu untuk melihat kira-kira pengaruhnya dari masing-masing variabel. Namun karena pada dasarnya sudah ada teori yang mengatakan hal tersebut, maka sudah seharusnya linearitasnya signifikan. Nah, biasanya linearitas itu digantikan dengan uji signifikasi. Makanya di sini tidak dibahas. Oke. Kalau misalkan kita bicara di metode-metode lain seperti structural equation modeling, itu seharusnya bisa menggunakan yang lain, yaitu uji perlayar untuk asumsi klasik. Tapi kalau misalkan di sini tidak diperlukan karena untuk regresi linear berganda biasanya cukup 4 itu tadi. Lalu uji kelayakan model. Nah, uji kelayakan model itu bisa menggunakan beberapa hal, yaitu yang pertama bisa uji F. Jadi uji kelayakan model ini adalah melihat seberapa model itu fit. Kalau misalkan saya gambarkan ya, jadi contoh sehari-hari gitu seperti ini. Uji model yang fit itu sama aja seperti Anda beli baju. Ketika Anda beli baju, Anda pasti akan mencari ukuran yang fit. Nah, ukuran fit yang seperti apa? Ukuran yang fit adalah mungkin kalau misalkan Anda orangnya agak besar, Anda harus beli ukuran XL. Lalu Anda juga harus menyesuaikan dengan dia slim fit apa tidak. Nah, dan lain sebagainya. Nah, ukuran fit atau tidaknya model di dalam saat itu juga sama. Maka kita bisa menggunakan itu disebut dengan uji kelayakan model atau bisa disebut dengan goodness of fit. Nah, salah satunya itu adalah uji F, uji keterandalan model. Nah, kita lihat di sini di uji F. Jika dinilai ini ya, di tabel ANOVA, Anda lihat di tabel signifikan, berapa angkanya. Nah, di sini contohnya angka signifikannya adalah 0,00000. Jadi dia mendekati 0 ya. Lalu nilai probabilitas F hitung pada tabel di atas hasilnya adalah 0,000 lebih kecil dari tingkat signifikasi 0,05. Ingat, tingkat signifikasi itu adalah tingkat seberapa besar kira-kira dugaan Anda terhadap hipotesis itu akan salah, gitu ya. Mungkin contoh mudahnya seperti ini. Jika signifikansinya di dunia kesehatan ya, misalkan, ketika seorang farmasi, seorang yang bekerja di peracik obat, itu mereka kan pasti akan mencoba 100% obatnya ampuh. Nah, angka signifikasi itu adalah angka seberapa besar obatnya tidak akan ampuh. Nah, 5% ini biasanya digunakan untuk penelitian dari sosial. Tapi kalau penelitian dari eksak itu biasanya 0,001. Nggak sampai. Kenapa? Karena kalau obat kan ya kalau bisa kita harus ampuh, seampuh mungkin. Tidak ada ketidakampuhan di situ. Tapi kalau misalkan di dunia sosial atau penelitian sosial masih boleh, karena semua hal bisa terjadi ketika kita berbicara dengan penelitian sosial seperti itu ya. Nah, kita lihat di sini ternyata angka signifikasinya tadi 0,000 kurang dari 0,05, berarti dia modelnya fit menurut uji F seperti itu. Oke, lanjut ke sini. Uji koefisien regresi atau bisa kita sebut dengan uji signifikasi pengaruh. Nah, kita lihat di sini ada tabel koefisien. Di tabel koefisien, coba lihat kolom T dan kolom signifikan. Nah, di kolom T dan kolom signifikan ini ada angkanya nih ya. Kita fokuskan untuk angka dari harga dan kurs. Untuk angka konstan biarkan saja. Nah, untuk angka harga dari T-nya itu adalah 4,297 dan kursnya 7,688. Signifikasinya 0,001 untuk harga dan kurs 0,000. Nah, seperti uji F yang dimudahkan dengan aplikasi ADAS, maka uji T juga dapat dengan mudah ditarik kesimpulannya. Apabila nilai probabilitas T hitung, ya,
lebih kecil dari tingkat alfa atau signifikasi tadi, 0,05, maka dapat dikatakan bahwa variabel bebas dari dihitung berpengaruh signifikan terhadap variabel terikatnya. Sedangkan apabila nilai probabilitas dihitung lebih besar dari tingkat kesalahannya 0,05, maka dapat dikatakan variabel bebas tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel terikatnya. Nah, kita lihat. Ternyata angka signifikasinya ini kita abaikan aja. Karena kita sebenarnya bisa memilih salah satu, entah signifikasi atau B. Kita gunakan signifikasi aja. Jika angkanya ini kurang dari nilai alpha error atau nilai signifikan yang ditentukan tadi seperti di atas di UGF, yaitu 5%, maka dia signifikan. Artinya apa? Harga benar-benar HRG, variabel HRG itu mempengaruhi signifikan dari variabel ekspor, ya tadi EKS yang tadi. KUR juga sama, ya kan? Dua-duanya ini signifikan, berpengaruh signifikan. Oke, kita lihat lagi. Nah, ini koefisien determinasi. Apa sih koefisien determinasi? Koefisien determinasi menjelaskan variasi pengaruh variabel-variabel bebas terhadap variabel terikatnya. Atau dapat pula dikatakan sebagai proporsi pengaruh seluruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Nilainya itu adalah R² dan adjusted R². R² digunakan pada saat variabel bebas hanya satu saja. Nah, kalau cuma satu. Tapi kalau lebih dari satu, maka kita gunakan adjusted R². Nah, karena ini tadi ada dua ya variabel bebasnya, kita gunakan adjusted R². Nilainya 0,898. Oke, kita lihat. Jika nilai R² yang besarnya 0,11 menunjukkan bahwa proporsi pengaruh HRD dan KUS terhadap variabel EKS sebesar 1,1%, ini nggak tahu nih sebenarnya dari mana. Ini mungkin dia salah inputnya. Artinya harga ekspor pakaian jadi nilai tukar yen terhadap rupiah memiliki proporsi pengaruh terhadap pakaian besar sebesar 1,1%. Oh, ini sebenarnya ini, sebenarnya ternyata terpakai, cuma dia mungkin mengecil kali ya. Nah, artinya gini. Ini kita gunakan adjust aja ya, karena dia lebih dari itu. Ini kayaknya salah ya penjelasannya. Nah, 0,898% berarti sangat benar dalam dunia nyata. Faktor-faktor yang mempengaruhi ekspor, ya jumlah ekspor itu adalah dari sisi harganya dan juga dari sisi kursnya. Itu sebesar 0,898%. Saya buat 89% aja ya, 89%. Nah, sisanya yaitu 11% itu dijelaskan atau dipengaruhi oleh faktor-faktor lain. Mungkin budaya atau mungkin jumlah saham dan lain sebagainya, kita nggak tahu. Mungkin itu bisa dilakukan di penelitian selanjutnya. Oke, yang terakhir adalah interpretasi model. Setelah estimasi model regresi linear berganda dilakukan dan diuji pemenuhan syaratnya, serta kelayakan modelnya, maka tahap terakhir adalah interpretasi. Oke ya, mana tadi? Nah, ini kita lihat nih. Ternyata interpretasi terakhirnya adalah harga, ya, harga itu berpengaruh terhadap ekspor sebesar 7,815 Jadi, koefisien regresi untuk variabel harga sebesar 7,815 dan variabel Q sebesar 1001,855. Ini 7.000 ya. Ini 7, kalau ini 1001. Oke. Nah, ini penjelasannya ya. Koefisien regresi HRG bernilai positif artinya pada saat harga ekspor pakaian jadi ke Jepang naik, maka jumlah ekspor pakaian jadi ke Jepang juga akan mengalami kenaikan. Begitu pula pada saat harganya turun, maka jumlah ekspornya juga turun. Kenaikan harga ekspor pakaian jadi sebesar 1 juta per ton akan meningkatkan jumlah ekspor pakaian jadi ke Jepang sebesar 7,815 ton. Dan sebaliknya, penurunan harga ekspor pakaian jadi ke Jepang
sebesar 1 juta per ton akan menurunkan jumlah ekspor pakaian jadi di Jepang sebesar 7,815 ton. Gitu ya. Jadi kita lihat arahnya juga, kita lihat karena ini posisinya tadi angkanya adalah positif, ya kan? Ini angkanya positif, dua-duanya positif. Maka jika harganya naik, maka jumlah dari ekspornya juga akan naik. Jika harganya turun, jumlah ekspornya juga turun. Kursnya naik, jumlah ekspornya naik. Kursnya turun, jumlah ekspornya juga turun. Seperti itu. Oke, selesai. Mungkin saya akan mengingatkan beberapa hal, yakni data ini itu merupakan data dari data ekonomi. Kita ingat kalau misalkan di kampus kita tercinta, yaitu Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi, PGRI Dewantara, itu dasarnya memang ekonomi. Itulah kenapa saya mencoba untuk menjelaskan dasar ilmu statistik kita dari sisi ekonomi dulu. Nah, permasalahannya, alat regresi linear berganda ini agak sulit dilakukan jika kita menggunakan kuesioner dari manajer dari konsentrasi manajemen. Nah, di dalam konsentrasi manajemen kan ada beberapa ya, ada keuangan, ada SDM, ada pemasaran, ada operasional, ada juga kewirausahaan, ada juga strategi. Nah, kebanyakan mahasiswa setia itu masuk ke pemasaran atau SDM, sedangkan yang keuangan sangat jarang. Nah, untuk yang operasional dan juga kewirausahaan dan strategi itu masih belum ada setahu saya di sini. Jadi untuk ilmu regresi linear berganda ini akan Anda bisa gunakan jika Anda masuk ke konsentrasi keuangan biasanya, gitu ya. Nah, tapi kalau untuk masuk ke SDM dan juga satunya lagi pemasaran, itu Anda biasanya akan menggunakan akan menggunakan structural equation modeling. Nah, untuk structural equation modeling akan saya carikan minggu depan, gitu ya. Saya akan carikan minggu depan. Akan saya jelaskan minggu depan juga alasannya seperti apa. Oke, mana tadi? Oke, baik. Terima kasih. Saya akan coba untuk melihat kembali. Oh iya, saya akan saya akan coba untuk memberikan ujian akhir untuk Anda dengan metode yang lebih baru. Yang mana saya coba akan untuk tidak memberatkan Anda, namun saya coba mencari metode supaya Anda ini nggak kesulitan untuk mengerjakannya, namun bermanfaat di masa depan. Nggak tahu nanti saya akan tentukan seperti apa untuk ujian akhirnya. Saya nanti akan jelaskan ke ketua kelas saja, gitu ya. Untuk terakhir kali, saya berdoa semoga pandemi ini segera berakhir dan semoga saja kita bisa bertemu lagi di kelas dan bisa memahami lebih baik lagi. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.